Selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Sebagai pelayan Tuhan, kami menyambut saudara-saudara dengan salam sejahtera. Mejuah-juah. Kepada saudara yang pertama sekali hadir di dalam kebaktian ini, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara terkasih, marilah kita memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Christian Haryono MACF PhD dan liturgis Pertua Tiani Berupurba. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian tatap muka. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, baik pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi, dapat menghubungi majelis dan pendeta. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nande Daniel Ginting, Nande Evata, Robin Saputra Ginting, Yosua Febro Gunawan Pranginangin, Martinus Rizal Karo-Karo, Yohana Brutarigan, Inggi Saliputra Surbakti, Roy Marenda Tarigan Sibero. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang namanya belum tertulis dalam daftar ini dapat menghubungi majelis. Laporan kebaktian tatap muka dan kebaktian live streaming, demikian juga kebaktian Permingguan Solo dapat dilihat dalam Momo bentuk digital. Warta Majelis. Musyawarah Warga Sidi Runggun dilakukan pada hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 10.30 atau setelah ibadah minggu selesai secara langsung di gereja, dihadiri oleh BPMR dan secara Zoom meeting dihadiri oleh seluruh anggota jemaat GBKP Runggun Yogyakarta. Kepada seksi pengurus kategorial, pengurus PJJ sektor yang masih belum menyerahkan laporan evaluasi kerja tahun 2021, diharapkan segera menyerahkan kepada majelis dengan nomor Sekretaris Runggun 08133874066 selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2022. Mulai hari ini, Minggu 6 Maret 2022, dilakukan pembukaan kembali ibadah sore pukul 18 secara langsung di gereja dan secara live streaming. Ini kami koreksi, tidak secara live streaming. Mari kita dukung dan doakan agar berjalan dengan baik. Telah dilakukan ibadah Permingguan Solo tanggal 27 Februari dan kembali akan dilakukan ibadah Permingguan Solo pada hari ini pukul 4 sore di GBI Malabar, Jalan Malabar Raya nomor 35, Perumahan Mojosongo, Surakarta. Sidang BPMR dilaksanakan pada hari Selasa 8 Maret pukul 17 WIB secara Zoom meeting. Mari kita dukung dan doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini terpapar COVID-19 dan sedang ada dalam masa pemulihan. Diadakan doa bersama pada setiap hari Jumat pukul 5 sore untuk menguatkan saudara-saudari kita. Saat ini tercatat 27 orang, telah selesai isolasi mandiri 8 orang, telah dinyatakan negatif 12 orang, dan yang masih menjalani isolasi mandiri 7 orang. Telah kita terima surat pindah keanggotaan dari Majelis Runggun GBKP Bandung Pusat ke GBKP Runggun Yogyakarta terhadap anggota Permata dengan nama Meli Hernita Berutarigan dari Bandung. Tempat kuliah di sini adalah Fakultas Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta. Telah dilaksanakan acara ibadah syukuran buka usaha dari Permata kita Hagripa Nathanael Barus, dihadiri 26 orang. Warta Diakonia. Dalam ibadah minggu hari ini 6 Maret 2022 akan dilakukan persembahan tambahan kantong kolekte khusus guna membantu kas diakonia jemaat.
diharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh anggota jemaat, baik live streaming maupun on-site. Telah dilakukan ibadah penghiburan kepada keluarga Bulang Kaila Surbakti sehubungan dengan kepergian nenek dari Iting Kaila yang telah menghadap Tuhan. Pada tanggal 5 Maret pukul 17 secara Zoom meeting. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari pukul 18 secara Zoom meeting juga telah dilakukan kunjungan doa dan memberikan penguatan semangat kepada Pertua Bapak Aloina Sembiring yang beberapa hari yang lalu sempat dirawat di rumah sakit. Setiap hari Jumat pukul 17 dilakukan Zoom meeting doa bersama untuk penguatan kepada saudara-saudari yang terpapar COVID-19. Pemimpin doa Pendeta Kristaloni, Beru Sinulingga. Yang kelima akan dilakukan webinar konsep dan langkah praktis implementasi program kreatif merawat lingkungan pada hari Sabtu 12 Maret pukul 13 sampai 15 WIB dengan pembicara Insinyur Renan J. Indrasipayung MSc secara Zoom meeting. Diharapkan partisipasi seluruh kita jemaat Runggun Jogja. Momo perpulungan jabu-jabu maupun Momo PA kategorial dapat dilihat pada Momo digital. Telah kita terima persembahan pengatakan bujur dari 14 jemaat. Kita mengucap syukur karenanya dengan jumlah total Rp12.125.000. Demikian warta jemaat. Minggu Pasion yang kedua ini disebut juga info Kafid yang artinya aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kita diingatkan dan diajak untuk datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita. Marilah kita berserah sepenuhnya hanya kepada Dia yang mengasihi kita senantiasa. Jemaat dimohon untuk dapat berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 10 bagian pertama dan kelima dipimpin oleh song leader. Di dalam nama Allah Bapa yang mendengarkan seruan anak-anaknya, di dalam pergumulan hidup, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi jalan bagi kita untuk berseru kepada Bapa,
dan di dalam nama Roh Kudus yang membawa kita untuk tetap setia memanggil Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku. Dari baitnya teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 18 ayat 7a. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 3. Persilakan jemaat duduk kembali. Pengakuan diri dalam kelemahan. Ini kita baca secara bergantian. Tuhanlah penolong. Ia adalah Bapa yang tidak pernah menutup telinga atas setiap seruan kita. Janganlah tinggalkan kami di dalam kelemahan kami, karena kami sangat memerlukan Engkau. Kita memasuki saat teduh. Mari kita angkat doa kita kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, marilah kita menyerahkan permohonan kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat ayat 27 bagian ketiga dan keempat.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Janji Allah yang memberi kekuatan kepada manusia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati mendengarkan seruan doa kami. Mari kita memuji Tuhan yang telah memberi kekuatan bagi kita. Kitab Kidung Jemaat nomor 364 bagian pertama dan kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang hadir di gedung gereja ini secara terbatas maupun bagi jemaat yang mengikuti kebaktian ini secara live streaming di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan bagian pertama yang diambil dari kitab Ulangan pada pasal
yang ke-26, ayat yang ke-6 sampai dengan 10a. Kitab Ulangan pada pasal 26, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10a. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh memasuki di bulan Maret, dan ini Tuhan menandai bahwa kami, khususnya bangsa di Indonesia ini, kami telah menjalani masa pandemi selama 2 tahun. Maka ya Tuhan, di tengah-tengah keprihatinan kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah pada pagi hari ini. Baik kami yang hadir di gedung gereja saat ini, maupun kami yang mengikuti secara live streaming di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempersatukan kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang hadir secara fisik di gedung gereja ini, maupun kami yang hadir dan ada di hadapan layar televisi ataupun perangkat yang lainnya yang Tuhan berikan bagi kami. Maka ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kehadiran kami, persekutuan kami. Dikala kami merayakan iman kami hendak mendengarkan akan sebagian daripada sabda-Mu. Maka berkati dan urapilah kami sekalian ya Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Berkati pula untuk jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkati. Biarlah baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu boleh tunduk hanya di bawah Engkau ya Yesus, yang adalah Sang Sabda yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Sabda yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan untuk khotbah pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu pada Roma pasal 10. Roma pasal 10 mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan 13 yang demikian bunyinya. Tetapi
apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hidup beriman, sebetulnya merupakan sebuah pesiarahan, sebuah perjalanan yang dinamis antara keyakinan akan kehadiran Tuhan dan sisi yang lain adalah keyakinan akan atau kegamangan tentang absennya Tuhan. Hidup beriman selalu dinamis antara hadir dan tidak hadir atau absen itu. Sebagaimana kita saat ini sebagai bangsa Indonesia, kita dengan masuki bulan Maret ini berarti genap 2 tahun kita menjalani kehidupan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kita pun ada dalam dinamika pesiaran iman antara keyakinan Allah yang hadir dan sisi yang lain pertanyaan akan Tuhan yang terasa absen. Sehingga kita pun juga bertanya, kenapa Tuhan pandemi ini tidak segera berakhir? Bahkan pandemi ini terus bermutasi sebagaimana kita semua mengalaminya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dinamika antara hadir dan absennya Tuhan ini sudah menjadi pergumulan Bapak Gereja Agustinus. Dan dari pergumulan itulah yang kemudian dia mengatakan begini sebagai kesimpulan iman dia. Tuhan itu lebih dekat dengan kita daripada kita dekat dengan diri kita sendiri. Sekali lagi, Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dengan kita daripada kita dengan diri kita sendiri. Nampaknya keyakinan daripada Bapak Gereja Agustinus ini merupakan satu keyakinan yang didasarkan pada apa yang disebut dengan loving presence. Loving presence atau kehadiran kasih. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Kakak cermati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di ayat yang ke-8 dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau kita mencoba mencermati apa yang dikatakan di dalam ayat 8 ini berbicara tentang firman yang telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kalau dikatakan bahwa firman yaitu Kristus itu sendiri dekat dengan kita, maka ini menunjukkan akan dua sikap yang menarik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, saudara, bahwa ternyata kedekatan itu berbicara soal keterbukaan, tentang openness daripada Allah kepada kita manusia. Tetapi yang kedua, saudara, bahwa ternyata kedekatan itu di sana mengandung kepercayaan
atau trust Allah sehingga dia berani dekat kepada kita yang adalah rapuh ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8 sebenarnya tidak bisa dipahami kalau kita tidak membaca pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari kita mencermatinya. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan demikian. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 inilah yang kemudian memberikan akan satu dasar di dalam keyakinan pengakuan iman rasuli kita, bahwa kehadiran kasih Kristus itu, loving presence itu, hingga sampai ke dunia orang mati, sebagaimana pengakuan kita. Nah, dari sini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kehadiran kasih itu menjadi sebuah kehadiran kasih yang masuk, yang menyelami sampai kepada titik nadir kehidupan manusia, yaitu kematian. Ternyata Kristus itu di dalam melakukan keselamatan, dia masuk ke dalam titik nadir kemanusiaan, yaitu mati. Nah, saudara, lalu apa sih arti daripada ini semua? Kalau kita mencoba mencermati, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus, yang merupakan loving presence, yaitu kehadiran kasih itu, setidaknya ada 3 aspek. Yang pertama adalah bahwa ternyata kehadiran kasih itu membutuhkan kehadiran diri sendiri. Kehadiran secara utuh. Dia tidak menyuruh utusan, tetapi dia hadir sepenuhnya. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dan yang kedua adalah hadir terhadap segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang Allah, seringkali adalah berbicara tentang kekudusan. Dan kekudusan Allah seringkali didikotomikan, dipertentangkan dengan keterbatasan dan kerapuhan. Tetapi dari teks tadi, ayat 6 dan 7, menegaskan kepada kita bahwa Allah yang hadir itu sampai kepada titik nadir manusia, yaitu dunia kematian. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa ternyata loving presence ini, kehadiran kasih ini, adalah hadir dalam artian mampu melampaui. Hadir dalam artian orang bisa melakukan transenden. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Kristus, yaitu melakukan transendensi diri, melampaui akan segala eksistensinya. Dari apa yang kita baca ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya membawa kita semakin mengenal, semakin mengerti tentang kasih Allah. Dan itulah yang kita imani. Tetapi kemudian pertanyaan saya, lalu apa? Lalu apa setelah kita tahu bahwa sedemikian rupa cara loving presence, kehadiran kasih yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Berpijak pada satu pemahaman bahwa iman adalah kata kerja. Iman bukan kata benda, tetapi kata kerja. Maka berarti saudara bahwa keselamatan yang saudara dan saya terima perlu menjadi sebuah keselamatan yang transformatif. Karena itulah hakikat daripada keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu keselamatan yang transformatif bagi kehidupan kita.
Nah, untuk itu saudara sekalian, bagaimana kita bisa mencoba untuk memahami akan keselamatan yang transformatif ini? Yang pertama, saudara, tentunya kita perlu mengingat bahwa keselamatan transformatif yang saudara dan saya bisa lakukan justru karena adanya keyakinan sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu artinya saudara sekalian bahwa keselamatan transformatif itu dimungkinkan untuk saudara dan saya lakukan karena sesungguhnya keselamatan itu menjadi bagian di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Lalu apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan kita pada hari ini ketika kita melihat bahwa keselamatan yang Tuhan lakukan adalah keselamatan berupa kasih yang hadir atau loving presence. Di tengah-tengah kehidupan kita di masa Prapaskah ini dan di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Maka ada 3 hal pula yang perlu kita bersama-sama cermati. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pandemi yang kita bersama-sama sudah jalani 2 tahun ini, mau tidak mau membuat kita harus mengambil jarak. Ya, kehidupan kita di gereja yang hadir pagi ini pun semua dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Itu tentu harus kita taati sebagai warga negara Indonesia demi keselamatan bersama. Tetapi secara kehidupan sosial mau tidak mau dipungkiri bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini membuat betul-betul social distancing. Tidak hanya fisik, tidak hanya secara tubuh jasmani, tapi juga kehidupan sosial itu pun kemudian di sana ada jarak. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini ada begitu banyak hal yang dirasakan tidak pas ketika ada orang melakukan pernikahan, pesta pernikahan, maka itu pun juga yang hadir terbatas. Ya, saya pernah punya kenalan di jemaat saya dulu. Betapa dia mengatakan, saya sedih Pak karena saya menikahkan untuk pertama kalinya putri saya satu-satunya, tapi toh semuanya harus secara live streaming. Tidak ada keluarga yang bisa hadir, padahal itu dari keluarga besar, yaitu 11 bersaudara. Dan itu terjadi saat Delta waktu itu sedang marak. Itu artinya saudara sekalian bahwa ternyata pandemi ini membawa kita untuk berjarak. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu kehadiran yang macam apa? Kalau Yesus hadir saudara sampai ke dunia orang mati. Dan itu yang dilakukan dalam kerangka loving presence, kehadiran kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sembari kita bersama-sama menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, mari biarlah kita meneladani kepada kisah seputar kematian Yesus. Saudara, di tengah-tengah keterbatasan Yesus ketika Yesus disalibkan, di Injil Yohanes dikisahkan, saat itu ketika kedua tangan dan kakinya tidak bisa bergerak kemana-mana, Yesus berkata kepada Maria ibunya dan kepada Yohanes muridnya dengan mengatakan, ibu, ini adalah anakmu. Dan kepada Yohanes Yesus mengatakan, ini adalah ibumu. Itu artinya saudara sekalian bahwa ternyata di tengah-tengah keterbatasan kita, ternyata hadir ketika kita tidak bisa hadir secara fisik, tetapi kehadiran secara hati, kehadiran secara perhatian, itu adalah menjadi bagian yang tetap bisa saudara dan saya lakukan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Di tengah-tengah kita menghadirkan keselamatan di tengah-tengah keprihatinan pandemi ini. Marilah kita menghayati dan membagikan kehadiran. Sekalipun tidak bisa secara fisik, tapi kehadiran secara hati itu kita wujudkan. Yang kedua, saudara sekalian, ketika Yesus hadir di dunia orang mati. Tadi saya katakan bahwa Yesus hadir dalam realitas paling nadir kehidupan manusia, yaitu kerapuhan. Apa artinya ini? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus, keselamatan Yesus adalah keselamatan yang merengkuh kerapuhan manusia. Yaitu kerapuhan saudara dan saya. Jikalau Allah saja merengkuh kerapuhan kita, mengapa kita seringkali justru menyangkali dan menolak bahwa kita itu rapuh? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata saudara, Allah di dalam Yesus Kristus melihat bahwa nilai kemanusiaan itu termasuk di dalamnya adalah kerapuhan. Kerapuhan bukan untuk dihancurkan, tapi kerapuhan itu perlu untuk dipulihkan. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kita, setiap kita pribadi mengakui akan kerapuhan kita masing-masing? Kita ini cenderung menjadi orang-orang Kristen yang arogan di dalam kehidupan kita beriman. Kita seringkali kurang berani mau mengatakan, ya Tuhan, saya rapuh. Nyanyian kita pada hari ini, saudara sekalian, banyak mengajak setiap kita untuk masuk dan mengakui akan kerapuhan kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita berani mengakui akan kerapuhan kita, maka saat itu pula lah saudara sebetulnya kita memiliki iman yang jujur. Iman yang jujur inilah saudara yang akan melahirkan apa yang disebut dengan spiritualitas yang otentik. Bukan spiritualitas yang berpura-pura. Bukan spiritualitas aksesoris. Tapi spiritualitas yang otentik, yaitu spiritualitas yang didasarkan pada nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya kerapuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu diperlukan kejujuran di hadapan Allah. Karena Allah telah turun ke dalam dunia orang mati dalam rangka merengkuh kemanusiaan ini. Yang ketiga saudara yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus hadir, dengan Yesus disalibkan, maka sungguhnya Yesus mengatakan, ini loh, saya melampaui segala identitas saya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, loving presence, kehadiran kasih, membutuhkan keberanian seseorang untuk melampaui dirinya sendiri. Ketika Yesus disalibkan, Yesus juga menjalani jalan sengsaranya, via dolorosanya. Sesungguhnya saat itu Yesus sedang melakukan self transcendent. Yesus melampaui akan dirinya sendiri sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu artinya saudara sekalian, identitas Yesus tidak menjadikan dia sebagai Allah yang menjelma itu menjadi Allah yang ada hanya duduk di atas tahta, bukan. Nah, itulah saudara sekalian teladan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, di mana saudara dan saya pun juga diundang untuk mari kita berani untuk self transcendent. Kita berani untuk melampaui dari segala identitas kita. Seringkali kita terjebak kepada identitas kita, sehingga saudara sekalian, disitulah akhirnya kita tidak bergerak dan tidak menghadirkan karya di dalam kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketiga hal ini akan membawa kepada setiap kita untuk boleh menghadirkan keselamatan. Ingatlah bahwa keselamatan tidak berhenti pada dogma gereja. Keselamatan tidak berhenti hanya pada ajaran Kristiani. Tetapi kekristenan adalah laku spiritual. Kekristenan adalah laku spiritual. Itu artinya saudara, itu menjadi hal yang konkret yang kita perlu bersama-sama lakukan dalam rangka mengikut Yesus. Termasuk di dalamnya, yaitu di jalan sengsaranya. Karena dari situlah saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi keselamatan yang transformatif dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama hening senak, lalu kita berdoa menanggapi sabda Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Karena kami boleh diingatkan kembali tentang loving presence. Tentang kehadiran kasih yang nyata yang telah Engkau teladankan kepada kami, ya Yesus. Bahkan Engkau, karena cintamu Tuhan, Engkau berani masuki akan dunia orang mati demi keselamatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kepada kami untuk berani mengakui dan merengkuh kerapuan kami. Sehingga dari situ ya Tuhan, kami akan boleh terus membangun kehidupan kami. Dan Tuhan, kami akan boleh mengerjakan keselamatan yang daripadamu, menjadi keselamatan yang bukan sekedar keyakinan iman, bukan berhenti pada rumusan dogma gereja, tetapi keselamatan itu menjadi keselamatan yang transformatif. Rahmati ya Tuhan apa yang sudah kami dengar, dan mampukan kami untuk menjadikan di dalam jalan hidup kami meladan akan Dikau. Terlebih Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan hakim, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Di tengah-tengah perayaan iman kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan kita sebagai persembahan syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini ada tambahan persembahan, yaitu untuk pelayanan diakonia. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, maka kini dengarkanlah nats firman Tuhan yang akan menghantar persembahan kita. Firman Tuhan berkata demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan
Engkau. Surat Ibrani pada pasal 13 ayat yang ke-5b. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita sambil kita melantunkan nyanyian dari NKB nomor 199. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan kulepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku berbaginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan kulepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sesama atau ku biarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan kulepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan kita kemudian juga melanjutkan doa-doa syafaat kita. Ya Yesus Kristus, Allah Sang Pemberi kehidupan, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Syukur atas segala rahmat yang Tuhan sudah berikan, dan kami wujudkan syukur itu ya Tuhan, melalui persembahan yang kami haturkan. Berkati dan sucikan persembahan kami, biarlah semuanya itu ya Tuhan akan menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini, bagi kehidupan jemaat, kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami juga datang padamu menaikkan syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa yang di surga, terlebih di tengah-tengah masa pandemi ini, kami masih Engkau berikan kehidupan. Baik suka maupun duka telah kami lewati. Namun jikalau Engkau masih memberikan hidup sampai hari ini ya Tuhan,
itu sungguh merupakan rahmat daripadamu. Ya Tuhan, di tengah-tengah syukur ini, kami pun juga teringat untuk saudara kami, jemaat dari GPKP Runggun Yogyakarta ini, yang berbahagia, yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan saudara kami ini, untuk Ibu Yohana Teralem, untuk Bapak Andi Nur Sifani. Kami juga berdoa untuk Robin Ginting, Yosua Parangenangin, Martinus Karo-Karo, Yohana Porutarigan, Inggi Surbakti, dan juga Roy Siberu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkati akan setiap saudara kami ini dengan berkat-Mu yang melimpah, di dalam Tuhan menyertai hari-hari mereka karena pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Biar Tuhan bersama dengan keluarga mereka pun juga boleh mensyukuri akan hal ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk musyawarah warga Sidi yang akan dilakukan tanggal 27 Maret yang akan datang. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, biarlah musyawarah warga Sidi ini akan berlangsung dengan baik dan akan menghasilkan akan hal-hal yang membawa kemajuan dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu. Kami juga Tuhan berdoa bagi keluarga Pulang Kaila Surbakti, yang mana Tuhan mereka ada dalam suasana kedukaan karena Tuhan telah memanggil Nenek Iting Kaila untuk menghadap Dikau. Ya Tuhan, biarlah penghiburan daripada-Mu akan boleh Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan bahwa kematian membawa pemisahan, tapi cinta di dalam kehidupan keluarga adalah kekal adanya. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan penghiburan-Mu. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara kami yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati yang saat ini masih dalam masa isoman dan juga dengan masa-masa mereka meminum obat-obatan yang ada. Tolong ya Tuhan berkati, biarlah masa-masa sulit itu akan boleh dilewatinya dengan baik. Bapa yang di surga, berikan kepada kami sekalian Tuhan kesehatan, sehingga Tuhan melalui akan vaksin yang sudah kami terima akan membawa kekebalan bagi tubuh kami. Ya Tuhan, kami tak henti-hentinya berseru kepada-Mu, memohon kiranya Tuhan pandemi ini boleh segera akan diakhiri. Maka ya Tuhan, berkati setiap upaya pemerintah bangsa kami dan juga pemerintah-pemerintah dunia yang lainnya. Bapa yang di surga, kami mohon berkat-Mu bagi kehidupan gereja-Mu di tempat ini, GPKP Runggun Yogyakarta. Tuhan berkati untuk pendeta, untuk majelis gereja, untuk pengurus komisi, para aktivis, Tuhan berkati. Demikian pula Tuhan untuk setiap jemaat yang ada. Terlebih Tuhan, bagi kami jemaat-Mu yang masih menjalani kuliah, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga perkuliahan di tengah-tengah masa pandemi ini pun boleh dijalani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini, baik doa persembahan syukur kami atas apa yang Tuhan sudah berikan dan kami kembalikan, maupun doa-doa syafaat kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara untuk mari kita bangkit berdiri. Tuhan telah berjanji kepada kami untuk menyertai dan mendengarkan doa anak-anak-Nya. Kami mau berserah kepadamu dan menyaksikan iman kami, sebab Engkaulah pengharapan kami. Kami meneguhkan janji
kita kepada Tuhan dengan kita menyanyi NKB 128. Sekalian, sebelum kita mengakhiri perayaan iman kita dalam kebaktian ini, kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dalam segala perkara, dan kini terimalah berkat dari Tuhan bagi kita. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa dalam segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai dengan baik. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak untuk merayakan kasih Allah, kehadiran Allah yang telah kita nikmati
yang menerima segala kerapuhan kita. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Untuk ibadah hari ini kita tidak melakukan perkenalan untuk pembatasan waktu ibadah, dan untuk yang berulang tahun kita dapat merayakan. Apakah ada yang hadir yang berulang tahun pada hari ini? Kami panggil untuk berdiri. Atau mungkin kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Tidak ada yang hadir? Jika demikian, ibadah sudah berakhir, kita bisa keluar dengan tetap prokes, tidak bersalaman, hanya salam saja. Salam tanpa bersentuhan. Terima kasih. Besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi.